Tidak hanya dia mengizinkan kota terapungnya sendiri untuk berpartisipasi, tetapi dia juga dibagi menurut seberapa banyak dia berkontribusi. Qin Yichen benar-benar bingung sekarang. Hanya ada dua keinginan untuk membuat pengaturan seperti itu, atau tidak ada banyak sumber daya di tempat ini, dan mungkin saja semua orang akan kembali dengan tangan kosong setelah waktu yang sibuk. Tapi jelas, kemungkinan ini tidak berlaku di sini. Bahkan jika Mahkamah Agung memiliki hati untuk mengadu Qin Yichen, itu bahkan tidak akan mengadu kota terapung di bawah miliknya. Kemungkinan lain yang tersisa adalah bahwa ada terlalu banyak sumber daya di tempat ini. Begitu banyak sehingga Mahkamah Agung tidak dapat menelannya dalam satu gigitan. Dan keberadaan seperti apa yang dimiliki Mahkamah Agung 10? Qin Yichen benar-benar tidak tahu berapa banyak sumber daya yang ada untuk membiarkan Mahkamah Agung bersama-sama dengan kota-kota terapung yang tak terhitung jumlahnya ini menelan sepotong lemak ini. Meraba-raba dagunya, Qin Yichen merasa ada yang tidak beres. Kali ini, saya khawatir itu tidak sesederhana kelihatannya. Di tempat seperti itu dengan sumber daya yang melimpah, beberapa kekuatan harus dimunculkan. Tetapi sekarang, bahkan tidak ada satu orang pun untuk dilawan. Pasti ada masalah di sini. Tampaknya khawatir bahwa Qin Yichen tidak tahu arti dari apa yang baru saja dia katakan. Gotham Jin memandang Qin Yichen dan menginstruksikannya secara khusus. Kamu juga pergi. Meskipun Qin Yichen tahu bahwa dia sedang berbicara dengannya, Qin Yichen tidak bermaksud untuk setuju. Dengan informasi yang tidak mencukupi, Qin Yichen tidak ingin membuat keputusan dengan santai. Aku akan mempertimbangkan. 4 kata sederhana, tidak menyetujui atau menolak, membuat utusan Dewa Gotham Jin sangat membenci Qin Yichen. Tetapi Qin Yichen memiliki ide dan kesulitannya sendiri, dan Wan Quan tidak bermaksud untuk peduli dengan utusan Tuhan Gotham Jin. Setelah mengkonfirmasi berita dengan penguasa kota, utusan Dewa Gotham Jin tiba-tiba menginjak cermin di bawah kakinya. Sekarang mari kita bicara tentang hal lain. Benda ini rusak sekarang. Haruskah kamu memikirkannya? Tuan Cahaya, kapan kamu akan memberi kompensasi? Meskipun dia berharap masalah ini akan dibawa keluar secara rinci, Qin Yichen tidak berharap itu terjadi begitu cepat. Jauh lebih awal dari yang diharapkan Qin Yichen. Justru karena masalah ini datang lebih awal, Qin Yichen akhirnya menghela nafas lega. Jika masalah ini dibiarkan selama beberapa hari lagi, dan Mahkamah Agung telah melakukan cukup banyak pekerjaan pada hal ini, dan kemudian memanggil dirinya sendiri dan menanganinya di depan semua orang, itu akan sepenuhnya pasif untuk dirinya sendiri. Sekarang Gotham Jin akan menggunakan cara tercepat untuk mengatasi masalah ini. Qin Yichen secara alami akan merasa jauh lebih mudah. Karena masalahnya hanya akan tinggal, siapa yang merusak meja ini? Tatapan Qin Yichen beralih dari tubuh Gotham Jin ke kasal Radin di sampingnya. Aku tidak bertanggung jawab untuk ini. Memegang tangannya, Qin Yichen tampak seperti aku akan tertipu. Utusan Dewa Gotham Jin mengangguk. Dia benar-benar tidak bisa menahan kegembiraan batinnya, dan senyumnya melampaui kata-kata. Nilai meja ini luar biasa. Setiap orang yang hadir harus mengetahui sesuatu. Menurut nilai benda ini sendiri, hanya perlu puluhan ribu tahun pendapatan dari Lord Light untuk menebusnya. Awalnya saya berpikir bahwa selama Anda bisa mengakui kesalahan Anda, saya bisa menjual beberapa mie tipis kepada Anda, sehingga Mahkamah Agung tidak terlalu peduli dengan Anda. Tapi sekarang, karena kamu telah memilih untuk acuh tak acuh, mari kita menjadi seperti bisnis. Mendengar ini, Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi mengangkat sudut mulutnya. Benar saja. Gotham Jin ini masih terlalu muda. Mengambil metode ini dengan tergesa-gesa telah kehilangan peluang bagus untuk apa-apa, tetapi sekarang, dia harus memberikan contoh yang salah untuk dirinya sendiri lagi berdasarkan apa yang telah hilang darinya. Mengangkat kakinya di atas meja, Qin Yichen tampak seperti bajingan. Maksudku, dari awal sampai akhir, aku hanya seorang pembela pasif. Bahkan jika kamu ingin menemukan seseorang yang bertanggung jawab, bahkan jika kamu tidak ingin membuat kesalahan selama masa jabatanmu, kamu setidaknya harus mencari tahu alasannya. Izinkan saya menanyakan dua hal kepada Anda. Pertama, apakah karena saya tidak ada hubungannya ketika saya penuh dan merusak meja tanpa alasan? Atau apakah karena provokasi seseorang sehingga saya bereaksi? Kedua, Anda sekarang adalah penanggung jawab kompetisi, jadi Anda harus tahu bahwa apa yang Anda wakili sekarang adalah sikap Mahkamah Agung. Setelah Qin Yichen selesai berbicara, dia berhenti berbicara. Apa yang harus dikatakan? Karena dia tidak melakukan apa-apa, dia meletakkan benda ini di depannya. Lalu membiarkan semuanya tetap seperti apa adanya. Ketergantungan terbesar Qin Yichen pada semuanya adalah bahwa dia hanya melawan secara pasif. Orang yang benar-benar mengambil inisiatif untuk menantang sesuatu. Atau kasal Latin. Setelah dia selesai berbicara, Qin Yichen melipat tangannya dan menatap utusan Dewa Gotham Jin dengan wajah puas. Masalahnya sekarang jatuh ke Gotham Jin. Mata Gotham Jin berputar cepat, memikirkan poin-poin penting di sini. Jika dia mengakui sudut pandang Qin Yichen, dia tidak perlu membayar kompensasi apapun. Dan tujuannya untuk menekan Qin Yichen akan sepenuhnya dikalahkan. Tapi jika Anda tidak mengakuinya, itu benar dan salah. Dan apa yang dia wakili sekarang adalah Mahkamah Agung.
dan setiap gerakannya harus dibayar oleh Mahkamah Agung. Artinya, selama masalah ini tidak dilakukan dengan baik, Mahkamah Agung tidak akan melepaskannya dengan mudah. Subteks Qin Yichen didengar oleh Gotham Jin, dan perasaan dikendalikan oleh orang lain ini tidak baik. Tapi utusan Tuhan Gotham Jin bukanlah hal yang sederhana. Dia melihat ke arah Kasal Radin, yang akan meledak marah, dengan ekspresi ramah di wajahnya. Sebenarnya, tidak perlu mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah ini. Sekarang yang saya butuhkan hanyalah penjelasan untuk hal di atas. Selama Anda berdua bekerja sama, saya pikir, dengan jumlah sumber daya Mahkamah Agung, mereka tidak akan peduli dengan meja kecil ini. Dan kurasa sangat sulit bagi kalian berdua untuk menanggung konsekuensi dari insiden ini. Lebih baik kalian berdua setengah bersalah. Begitu utusan Dewa Gotham Jin selesai berbicara, seseorang mengikutinya. Saya pikir ini adalah cara terbaik. Bagaimanapun, kita semua penguasa kota memiliki identitas yang sama. Benar-benar tidak perlu mempermalukan siapapun. Sama-sama main 30 papan besar itu pas. Soal ini benar-benar harus benar atau salah. Bisa rusak sampai tahun depan. Benarkah, Lord of Light, bagaimana pendapatmu tentang ini? Floating Fight City-ku lemah, jadi aku akan mendukung 1% dari sumber dayamu. Meskipun jumlahnya tidak besar, itu sedikit niat. Qin Yichen tidak berbicara, tetapi diam-diam menuliskan orang-orang ini. Orang-orang ini semua adalah anjing elang dari Mahkamah Agung, dan saya perlu memperhatikan untuk menjaga jarak tertentu dari mereka. Jika tidak, jika ini dikhianati, saya tidak tahu siapa yang diam-diam membuat masalah. Yang paling penting, Qin Yichen memutuskan untuk menjaga jarak dari orang-orang ini. Sehingga orang-orang ini tidak akan melibatkannya ketika mereka disambar petir.